Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan Pak Gubernur tanpa pimpinan. Setuju kawan-kawan semuanya? Terima kasih. Itu permohonan kami dari lubuk hati yang paling dalam. Pak Gubernur, kami mohon kebijaksanaan. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA di Jalan Teguh Daud Buluh Banda Aceh bukan sekedar struktur beton yang megah, tapi menjadi jantung dari aspirasi rakyat Aceh. Satu panggung dialektika tentang masa depan daerah yang berotonomi khusus ini diperdebatkan. Namun beberapa bulan terakhir, gedung itu lebih menyerupai teater ketegangan daripada ruang solusi. Dinamika internal yang mendidih di tubuh legislatif Aceh kini memasuki fase baru yang menentukan. Kabar bahwa Ketua Umum DPA Partai Aceh yang juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang kerap disapa Mualim telah mengantongi 5 nama calon Ketua DPRA yang baru bukanlah sekedar rotasi biasa. Ini adalah sebuah operasi penyelamatan politik. Dan untuk memahami mengapa Zulfadli alias Abang Samalanga berada di ambang pintu keluar, tentu kita harus melihat melampaui dokumen formal LKPJ 2025 pemerintah Aceh. Sebab esensi dari kepemimpinan parlemen adalah kemampuan untuk mengelola perbedaan atau managing dissent dan membangun jembatan atau bridge building. Dalam dua aspek ini Zulfadli dinilai telah gagal. Puncak dari kegagalan ini terekskalasi secara telanjang pada rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2025 yang digelar 6 April lalu. Dalam politik, simbolisme seringkali lebih bermakna daripada retorika. Ketika anggota DPR Ari Jaludin meminta agar gubernur bertemu dengan 10 anggota dewan tanpa kehadiran unsur pimpinan. Pimpinan, satu saja pimpinan, permohonan. Pimpinan, saya tidak banyak permohonannya, satu saja. Permohonan Pak Rizal, ya. Satu Nanti kita komunikasikan dengan rapat yang lain, jangan di paripurna ini. Ini rapat saya lanjutkan ya. Sidang Dewan yang terhormat, Pak Rizal. Ini khusus untuk gubernur saja, tidak untuk yang lain. Ini permohonan kami khusus untuk gubernur saja. Gini. Pak Gub ada agenda lain. Ya, tidak panjang. Tadi mau sampaikan, dan kalau ini menjadi catatan kita. Maaf dibuat Ketua, di mana bukan dia, saya tidak menghormati. Ini harus Rizal, saya sampaikan. rapat saya lanjutkan. Pak Gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan Pak Gubernur tanpa pimpinan. Setuju kawan-kawan semuanya? Terima kasih. Itu permohonan kami dari lubuk hati yang paling dalam. Pak Gubernur, kami mohon kebijaksanaannya. Secara de facto, itu adalah deklarasi mosi tak percaya. Bayangkan, satu kapal di mana para awaknya meminta berbicara langsung dengan pemilik kapal karena mereka tidak lagi mempercayai kaptennya. Permintaan ini bukan sekedar celutukan spontan, melainkan akumulasi dari rasa frustasi yang tersumbat selama berbulan-bulan. Para anggota dewan merasa bahwa pimpinan mereka bukan lagi menjadi penyambung lidah kepada eksekutif, melainkan penghalang yang menciptakan sekat-sekat komunikasi. Saat interaksi dengan Kapolda Aceh, Irjen Polisi Marzuki Ali Basyah, Zulfadli menggunakan nada tinggi terkait isu reses dan alokasi dana pokir, dan menjadi noda dalam etika birokrasi. Izin Pak Pimpinan, Pak Gubernur, Pak Kapolda. Jadi reses kami ini dilindungi undang-undang. Reses kami pertegaskan ini dilindungi oleh undang-undang, dan kami dibiayai ke lapangan dan ke daerah dapil masing-masing untuk mengambil aspirasi di masyarakat, dan kami dituangkan kepada Fokir DPR dilindungi undang-undang. Ini saya pertegaskan sekali lagi. Fokir itu dilindungi oleh undang-undang. Kami diperintahkan pakai uang negara melakukan reses ke lapangan, diperintahkan pakai uang rakyat pengguna untuk menyampaikan dan akan lahirnya satu Fokir. Ketika nanti lahir DPA, kami tidak ada persoalan lagi dengan Fokir. Ya, karena penanggung jawab suberincian kegiatan dinas terkait. Ini Pak Kapolda ya. Fokir jelas dibiayai. Hasil reses dibiayai. Ya, sekian Pak Kapolda, masih.
Gaya tersebut tentu saja kontraproduktif dalam budaya dan etika Aceh yang menjunjung tinggi nilai meseraya dan tata krama. Itu sebabnya meledak di depan mitra strategis Forkopimda bukanlah bentuk ketegasan, melainkan indikasi hilangnya kontrol diri. Karena itu, sebagai nakoda utama Partai Aceh, Mualim dikenal sebagai sosok karismatik yang penuh berhitungan. Kabarnya telah mengantongi 5 nama sebagai pengganti Abang Samalanga. Mereka adalah Azhari M. Nur atau Haji Ma'op, Muharudin, Saiful Bahri alias Pun Yahya, Yahdi Hasan, dan Teheri Suhadi atau Abu Heri. Kelima nama bukanlah dipilih secara acak. Mereka mewakili faksi-faksi penting, kekuatan wilayah, dan pengalaman yang berbeda. Muharudin misalnya muncul kembali sebagai sinyal bahwa Partai Aceh merindukan stabilitas. Sebagai sosok yang pernah menduduki kursi Ketua DPRA, Muharudin memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kandidat lain, yaitu pengalaman krisis. Ia tahu bagaimana berbicara dengan Jakarta, bagaimana meredam gejolak anggota dewan yang heterogen, dan yang terpenting bagaimana menjaga martabat partai tanpa harus berkonfrontasi secara destruktif dengan eksekutif. Peluangnya sangat besar jika Mualim mengutamakan pemulihan citra segera. Kedua, Saiful Bahri alias Pun Yahya. Ia adalah simbol kekuatan Aceh Utara, lumbung suara dan ruh perjuangan Partai Aceh. Kepemimpinannya di masa lalu memberikan rekam jejak bahwa ia mampu menjaga ritme kerja parlemen. Jika Mualim ingin memastikan bahwa transisi ini berjalan tanpa riak di akar rumput, Pun Yahya adalah pilihan yang logis. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ia mampu membawa perspektif baru yang lebih progresif dibanding periode sebelumnya? Kecuali itu, Pun Yahya akan sangat disibukkan dengan 2 tugas atau jabatan sebelumnya, yaitu Ketua KPA PASE dan Ketua Umum KONI Aceh, yang juga membutuhkan fokus untuk meraih prestasi olahraga Aceh guna menjaga nama baik Mualim di sektor olahraga. Ketiga, Azhari M. Nur alias Haji Ma'op. Ia merupakan sosok representasi dari Aceh Timur, wilayah yang selalu menjadi pilar loyalitas bagi Mualim. Sebagai sosok yang disebut-sebut masuk dalam 3 besar yang mengerucut, Ma'op menawarkan gaya kepemimpinan yang mungkin lebih segar dan kurang terbebani oleh faksionalisme masa lalu di parlemen. Ia adalah simbol loyalitas tegak lurus, satu kualitas yang sangat dibutuhkan Mualim saat ini untuk memastikan DPRA sejalan dengan visi gubernur. Dan berikutnya ada nama Yahdi Hasan atau Abu Heri. Keduanya bisa disebut sebagai penjaga keseimbangan geopolitik Partai Aceh. Kehadiran Yahdi Hasan mewakili wilayah tengah dan Abu Heri Barat Selatan merupakan langkah cerdas untuk meredam isu sentralisme pesisir. Meskipun peluang keduanya dianggap tidak sebesar 3 nama pertama tadi, tapi keberadaan mereka memastikan bahwa Partai Aceh tetap menjadi partai yang inklusif secara teritorial. Lantas, mengapa Zulfadli atau Abang Samalanga harus diganti? Pertama, soal efektivitas pemerintahan. Aceh tahun 2026 menghadapi tantangan ekonomi dan sosial pasca pandemi serta transisi dan otsus yang kian mengecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim memerlukan mitra di parlemen yang bisa bekerja secara sinkron, bukan oposisi internal yang sibuk dengan agenda personal. Jika Ketua DPRA terus berkonfrontasi dengan eksekutif dan Forkopimda tanpa substansi yang jelas, maka pembangunan Aceh akan tersandra dalam labirin birokrasi yang melelahkan. Kedua, harmonisasi Forkopimda. Aceh adalah daerah dengan sensitivitas keamanan dan politik yang tinggi. Hubungan antara Ketua DPRA dengan Kapolda, Pangdam, dan Kajati haruslah bersifat kolaboratif. Insiden nada tinggi Zulfadli terhadap Kapolda adalah alarm bahwa ada ego pribadi yang mengancam hubungan kelembagaan. Seorang pemimpin harusnya mampu menjaga mara bahaya agar tetap berada di luar, bukan malah menciptakan musuh di dalam rumah sendiri. Ketiga, solidaritas Partai Aceh. Menjelang kontestasi politik tahun 2029 mendatang, Partai Aceh tidak boleh terlihat rapuh dari dalam. Ketidakpuasan anggota Dewan terhadap Zulfadli adalah api dalam sekam. Karenanya, jika Mualim tidak segera bertindak, ketidakpuasan ini bisa bermutasi menjadi pembangkangan yang lebih luas yang dapat merugikan elektabilitas partai secara keseluruhan. Yang ditunggu hanyalah momentum yang tepat. Satu istilah eufemisme untuk proses administrasi dan penentuan waktu yang paling minim riak. Maklum, pergantian Ketua DPRA bukanlah satu kekalahan bagi personal tertentu, melainkan kemenangan bagi akal sehat politik khususnya di tubuh Partai Aceh. Aceh membutuhkan sosok yang mampu mengembalikan marwah DPRA sebagai lembaga terhormat yang bicara dengan data, berdebat dengan etika, dan memutuskan dengan hati nurani. Kini, kelima kandidat telah bersedia, peta jalan sudah dibentangkan. Giliran rakyat Aceh menunggu dengan harapan agar kursi kepemimpinan di Jalan Daud Bereh tidak lagi menjadi kursi panas yang menyulut pertikaian, melainkan kursi dingin yang melahirkan kesejukan bagi seluruh masyarakat Aceh.
Saatnya Mu'alim menutup buku lama yang penuh ketegangan dan membuka lembaran baru dengan kepentingan rakyat berdiri jauh di atas ego pimpinan. Sekelas Zulfadli, ahli SA Bangsa Malanga. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.